Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratan karumin para alim, para ulama, khususipun mantan para masyayikh, pengurus cabang Nahdlatul Ulama saking jajaran Syuriah, ugi Tanfidiyah, khususipun Pak Syuriah, di Ketua Tanfidiyah ingkang kawula dakdini. Hadirin pemirsa ngaji online dan tergalak yang berbahagia, alhamdulillah hari ini hari ke melaksanakan 10 ya, hari ke-10 kita melaksanakan ngaji online Ramadan di Gedung NU, live streaming YouTube PCNU Trenggalek dan Facebook fanpage Suara NU Trenggalek serta IG @suara_NU, serta juga disiarkan oleh Raud. Hari ini kita akan membahas tentang Sunanul Wudu yang Sunanul Tayamum, maksud saya Sunanul Tayamum. Sudah hadir di depan kita narasumber Gus Khairuddin dari Pondok Pesantren Darul Huda Jugang Belis. Seperti biasa 30 menit beliau akan membacakan kitab Fathul Qorib, kemudian 30 menit selanjutnya kita akan perdalam materi ini dengan tanya jawab. Monggo kepada para hadirin dan juga para pemirsa di rumah, kita lebih interaktif dengan bertanya mengenai masalah-masalah fikih yang fokusnya adalah pada kesunatan tayamum, tetapi kita juga tidak menutup apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah fikih. Ngaji online Ramadan, ala berkah Ramadan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Terima kasih kepada host kita Yai Yasin, sebenarnya yang pantas ngisi ya beliaunya sih. Kepada sepuh dan juga masyayikh Nahdlatul Ulama terutama di Kabupaten Trenggalek, terkhusus kepada Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah PCNU Trenggalek serta segenap jajaran kepengurusan PCNU Trenggalek, juga semua pemirsa ngaji online Ramadan NU Trenggalek yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita kitab Fathul Qorib pada hari ini sampai pada bab sunan tayamum, kesunahan tayamum. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tilatihi wa jami masyayikhina masyayikhina sayyidina sayyidina wa mu'allimina mu'allimina wa mu'allimina wa harfan khusus bila muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama wa khususan khassalah ma'alim hadzal kitab adanallahu bi karomatihim wa bi barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay at-tayammumi salah satu asya'a.
wa fi batin usakhil matni salasu khisalin wa sunanuhu lan utawi pira-pira kesunahane tayamum ai tayamum tegese tayamum iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara wa fi batin usakhil matni lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tuladane kitab matan salasu khisalin utawi dawuh salasu khisalin telu pira-pira pakerti. Ada 3 kesunahan tayamum. Dalam bahasa kitab yang lain ada yang menyebutkan bukan 3 hal tapi 3 khisal, 3 perbuatan, aktivitas. Rupane atasnya itu maca bismillah. Wa taqdimul yumna lan dihinaken anggota tengen minal yadaini saking tangan loro alal yusra ngerakaken ing atase anggota kang kiwa. Min huma saking yadaini wa taqdimu a'lal wajilan dinginaken bagian dhuwure wajah ala asfalihi ngerakaken ing atase bagian ngisore wajah wal mualatulan nuli-nuli wasabaqalan wis dingin apa maknane mualah bil wudu'i ing dalem bab wudu bil wudu'i dalam bab wudu. Kesunahan tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu membaca basmalah sebelumnya, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mendahulukan anggota sebelah kanan, berarti yang tangan. Kalau wajah kan tidak ada kanan kiri, wajah satu, tapi yang tangan ini lebih dulu yang kanan, kemudian yang kiri. Kalau wajah ini tidak kanan kiri, tapi yang disunahkan mendahulukan yang atas baru ke bawah. Ini kesunahan. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Kalaupun kenanya yang bawah dulu baru yang atas juga bisa. Tapi untuk mendapat kesunahan ya seperti itu. Yang ketiga kesunahannya yaitu mualah, kontinu atau berkesinambungan tadi. Seperti dalam pembahasan wudu, mualah di sana diberi batasan. Kalau wudu itu kan membasuh bagian basuhan berikutnya sebelum bagian sebelumnya kering, itu mualah. Kalau dalam tayamum karena tidak ada basah-basah, maka ya dikira-kirakan jangka waktu yang kalau dalam wudu itu sudah kering itu berapa lama. Nah, kira tidak sampai selama itu, maka ini masih kategori mualah. Dikira-kirakan seandainya bagian yang diusap tayamum itu basah, keringnya sebatas kira berapa lama. Wa baqiya lan isi tetep lit tayamumi kaduwene tayamum apa sunanun pira-pira kesunahan ukhra kang meneh madzuratun kang den tuturaken fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab kang den dawaaken keterangane. Minha iku setengah saking sunanun ukhra pukulan al-ula kang kawitan. Amasaniya tu anapun utawi pukulan kang kaping pindho iku fayajibu mongko wajib apa nazbul khatami nyopot ali-ali fiha ing dalam saniya. Di dalam kitab Fathul Qorib ini yang musonef pengarangnya hanya menyebut 3 kesunahan tayamum. Adapun dalam keterangan kitab-kitab lain yang lebih besar, karena kitab Fathul Qorib ini ya masih tergolong kitab basic, kitab yang dasar, keterangannya masih ringkas-ringkas. Untuk kitab-kitab yang lebih detail lagi, lebih panjang lebar penjelasannya, sebenarnya masih ada kesunahan-kesunahan lain dari tayamum. Seperti diantaranya kesunahan untuk melepas cincin. Kalau yang mau tayamum ini pakai cincin, maka disunahkan melepas cincin dalam pukulan yang pertama. Pukulan itu mengambil debu itu, mengambil debu yang pertama. Mengambil debu pertama itu berarti yang untuk mengusap wajah. Itu hukumnya sunnah dilepas. Sementara kalau untuk
pukulan kedua yang untuk mengusap tangan ini bukan sunnah, wajib. Cincin harus dilepas. Begitu nanti ada bagian yang tidak usap, yang terhalang oleh cincin. Jadi kalau dalam pukulan atau ambilan debu untuk kedua tangan itu punya wajib melepas cincin. Tapi kalau dalam rangka untuk mengusap wajah ya pukulan pertama itu sunnah melepas cincin. Ada lagi kesunahan lain di dalam bajurinya, dalam syarafatul turabnya ini disebutkan termasuk kesunahan lagi yaitu takhfifut turab min kafaihi, karena menyedikitkan atau menipiskan debu yang ada di tangannya mau dibasuhkan itu kalau kira-kira masih tebal maka sebaiknya ditipiskan dengan dipukulkan atau dirontokkan, ditipat-tipatkan atau dipukulkan itu yang sekira debu yang nempel ini tidak terlalu banyak biar tidak terlalu mengotori nanti. Mungkin sudah ada itu kesunahan untuk ditipiskan debu-debu yang ada di sana. Lagi kesunahannya itu ketika mengambil debu itu sunahkan untuk merenggangkan jari-jari. Walaupun begini juga bisa saja. Cuman sunah untuk mengambil biar lebih banyak lagi yang debu yang bisa terangkat. Kemudian ada lagi kesunahan untuk bagaimana dalam membasuh atau mengusap itu kalau bisa sekali jadi. Ini sunnah. Perlu diulang. Artinya kalau misalkan mengusap bagian tangan dengan satu usapan ini mengambil debu satu kali itu sudah bisa untuk mengusap sampai selesai. Prakteknya itu kan mungkin kemarin sudah dipraktekkan dalam pembahasan itu. Jangan sampai terangkat. Kalau sudah terangkat sudah tidak bisa, harus bulan. Tapi kalau selama masih nempel terkan, nah ini sunahnya begitu dengan cara satu kali jalan sampai selesai itu sudah ganti yang bagian kiri. Itu sunahnya tidak dilepas dulu tangannya sampai selesai terusap semuanya. Itu sunah. Ada lagi kesunahan menghadap kiblat. Ada lagi disunahkan untuk sebagaimana dalam wudu dilebihkan, walaupun batasannya hanya sampai di suku, bukan sampai lengan, biar seperti kalau wudu itu kan biar bersinarnya lebih banyak, yang bersinar lebih banyak nanti di akhirat. Karena asarnya wudu kalau nanti akan bersinar. Itu juga disunahkan di dalam tayamum. Jadi musabnya lebih dipunjuli lagi. Ada lagi kesunahan sebelum sebelum tayamum disunahkan untuk bersiwak, siwakan dulu baru. Cuman nih prakteknya ya siwak. Kalau siwak sikat gigi kan air aja nggak ada ya. Siwak kayu siwak, siwakan dulu baru terus tayamum. Ada lagi kesunahan setelah selesai tayamum disunahkan untuk membaca doa-doa yang doanya sama seperti setelah wudu. Nah, ini kalau asyhadu an la ilaha illallah syarikalah seterusnya. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin seterusnya. Sama seperti doa juga disunahkan. Dan kesunahan-kesunahan lain di dalam wudu yang bisa dilakukan ya. Karena ada yang nggak mungkin seperti kesunahan seluruh kepala tidak mungkin, nggak ada soalnya dalam tayamum tidak ada. Oke, udah. Yang sunan yang mungkin bisa disebutkan di dalam wudu maka juga disunahkan di dalam tayamum. Kecuali satu, yaitu mengulang 3 kali. Taslis. Kalau dalam wudu sunnah, kalau di dalam ini makruh malah. Kalau dalam tayamum malah sebaliknya, malah makruh. Taslis itu saja. Kesunahan wudu yang di dalam tayamum justru sebaliknya, tidak sunnah tapi malah makruh taslis. Bupak-bupak ini. Dan terlalu banyak malah bupak-bupak. Nah, itu kesunahan-kesunahan di dalam tayamum. Kemudian pembahasan kita akan beralih pada yang membatalkan tayamum. Walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya. Walladzi lan utawi perkara
yubtilu kang batalaken apa alladzi at-tayammum ing tayammum iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Ahadua utawi salah sijine salasat iku kullu ma sakabehane perkara abtala kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu. Wasabakolan wis dingin apa bayanuhu pertelane ma fi asbabil hadasi ing dalem bab mertelaaken pira-pira sebab hadas. Ing dalem bab mertelaaken pira-pira sebab hadas. Matakan mongko ing dalem semangsane ana apa falam makana mongko dalem semangsane ana sapa wong iku mutayammiman wong kang tayamum. Summa ahdasa nuli hadas sapa wong. Batola mongko batal apa tayamum wong. Yang berikutnya pembahasan yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Ya, keluarnya sesuatu kemarin pembahasan dalam asbabul hadas. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, karena tidur, karena hilang akal, karena sebab-sebab yang ada ini kalau semuanya itu membatalkan tayamum. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tuladane kitab matan wujudul ma'i utawi lafaz wujudul ma'i. Wujude banyu. Fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktune salat. Paman mongko utawi sapane wong iku tayammum lamun tayammum sapa man lifaqtil ma'i krana kasepen banyu. Suma ro'a nuli ningali sapa man alma'a ing banyu. Au tawahhamahu utawa nyipta sapa man ing ma qabla dukhulihi ing dalam sadurunge manjinge man fi sholati ing dalam salat ya batala mongko batal apa tayammum man. Fa in ra'ahu mongko lamun ningali sapa man ing ma ba'da dukhulihi ing dalam sause manjinge man fiha ing dalam salat wa kanat lan ana apa salatu salat iku mimma setengah saking perkara atau setengah saking salat layas kutu kang ora gugur apa farduha fardune salat bitayamumi kelawan tayamum ka sholati mukimin kaya sholate wong kang mukim itu bukan musafir. Batalat mongko batal apa tayamum fil hali ing dalem saknalika. Batalat mongko batal apa salat. Batalat mongko batal apa salat fil hali ing dalem saknalika. Aw mimma utawa saking salat yaskutu kang gugur apa farduha fardune ma bitayamumi kelawan tayamum kasolati musafirin kaya solate wong kang ana lelungan ya fala yabtulu fala tabtulu mongko ora batal apa salat fardhon iku fardu kanat ana apa salatu salat au naflan utawa sunnah wa ing kana lamun ana apa tayamum apa tayamum syakhsi tayamumi awa-awaan iku limarudin krana sebab loro iku limarudin krana sebab loro wa nahwi lan sepadane marad sumaroan ningali sapa syakhs almaa ing banyu ya fala asaro mongko ora ana labet iku maujud liru iki kadue ningaline syakhs. Bal tayamum balik utawi tayamum syakhs iku bakin kang tetep bi khali kelawan tingkai tayamum. Yang membatalkan tayamum yang kedua yaitu melihat air atau dalam redaksi atau dalam penggunaan bahasa kitab lainnya dengan bahasa wujudul ma, wujudnya air. Terlihat atau belum terlihat hanya wujudnya air. Dengan bahasa wujudnya air ini lebih umum, lebih fleksibel. Entah itu baru dia mengetahui dari melihat atau mendengar
ada kericik atau punya dugaan ada air sudah ada, atau baru sebatas asumsi atau praduga yang masih lemah bahwa ini memang ada air, itu sudah dianggap masuk kategori wujudul ma dengan biasa. Jadi kalau sudah wujud air, sudah ada air fi ghairi waktu sholat, pada selain waktunya sholat, artinya sebelum melakukan sholat. Jadi belum melakukan sholat kok sudah nemu air, maka ya tayamumnya batal, harus wudu. Faman tayammama li faqtil ma'i tsumma ra'al ma'a aw tawahhamahu qabla dukhulihi fi shalah batala tayammumani. Kalau orang tayamum yang sebab tayamumnya karena tidak ada air, sebab pertama, sebab tayamumnya tidak ada air, kemudian dia melihat air, menemukan air sebelum masuk sholat, sebelum selesai Allahu Akbar kalau ukurannya adalah masih itu misalnya, belum sampai rok, itu berarti belum dianggap belum masuk di dalam sholat. Menemukan air waktu itu sebelum sholat, maka langsung batal tayamumnya. Jadi harus wudu, harus sudah ada air. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kana sholatu mimma la yasqutu farduha bitayamum ka sholati muqimin batulat fil khali. Kalau adanya air atau menemukan air ini sudah masuk di dalam sholat, bagaimana? Ini dirinci, didetailkan, diperinci ada dua hal. Yang pertama, kalau sholat yang dikerjakan ini adalah sholat yang tidak hilang kefarduannya, tidak gugur kefarduannya dengan tayamum, artinya sebenarnya dia tayamum itu hanya untuk hurmatil waktu saja. Artinya ya, kalau nanti sudah normal kondisinya, sudah ada air, harus i'adah, harus mengulangi sholatnya. Kategorinya seperti itu. Maka walaupun menemukan air di tengah-tengah sudah sholat, maka langsung batal tayamumnya. Berarti sholatnya juga batal. Artinya diteruskan juga percuma. Wong nonton nanti dia harus mengulang. Maka ya harus ganti wudu kemudian masuk sholat. Itu kalau memang kategori sholat yang tidak gugur dengan tayamum. Ini sholat yang tidak gugur dengan tayamum itu adalah kalau sholat yang dikerjakan itu digambarkan ini kasolati muqimin. Sebenarnya patokannya bukan dia di rumah, tidak bepergian, bukan gitu. Yang penting dia berada di suatu tempat yang biasanya di situ banyak air. Tapi kebetulan pas dia mau sholat itu nggak ada. Biasanya sebenarnya banyak air, tapi pas itu nggak ada. Maka kategori orang ini kalau dia sholat dengan tayamum itu tetap harus mengulang kalau sudah ada air. Wajib mengulang kalau sudah ada air. Ini kategorinya begitu. Kalau di tempat yang biasanya sehari-harinya setiap waktunya ada, umur pas dialah waktu itu nggak ada. Sudah pemadaman atau karena dilalah katanya ada satu dan lain hal, pas itu waktu sudah hampir habis, dia cari air sudah nggak ketemu, ya sudah tayamum untuk sholat. Tapi kategori ini nanti kalau sudah ketemu air ya harus mengulang, harus i'adah. Nah, yang kedua, kalau bagi orang yang tayamumnya itu bisa menggugurkan sholatnya atau menggugurkan kefarduan sholatnya, sudah cukup, tidak perlu mengulang. Yaitu ya kalau berada di tempat yang biasanya lebih sering tidak banyak air, tidak ada air, atau langka air, biasanya lebih banyak langka air daripada ada airnya. Daerah di tempat seperti itu, sedang berada di tempat seperti itu digambarkan ini contohan yang banyak biasanya kalau lagi safar, kalau sedang dalam perjalanan, gitu. Dia berada di bis ya nggak ada toiletnya, gimana? Nggak ada tuh. Seharian berada di dalam kendaraan di bis ya nggak, kalau nggak ada, bisnya nggak bisa minggir misalnya, atau kereta api yang airnya kosong jadinya misalkan seperti itu. Dia lebih sering begitu, biasanya nggak ada airnya gitu.
Bis itu kalau lintas Sumatera itu kan nggak melewati kampung itu. Mau berhenti ngambil air di mana nggak ada, lewat hutan terus jam-jam seperti itu. Maka kondisi seperti itu, kalaupun dia tayamum, maka tidak perlu mengulang sholatnya lagi. Nah, kalau bagi orang yang seperti ini sudah masuk di dalam sholat, kemudian sholat sudah dapat 1 rakaat misalkan, ketemu air, maka ini tidak batal tayamum, tidak batal tayamum sehingga ya sholatnya itu nggak batal karena dia nggak perlu mengulang, terus saja diteruskan sholatnya, tidak harus membatalkan sholatnya karena batal tayamum, tidak. Itu tadi kalau penyebab tayamum adalah karena tidak ada air, tidak ada air. Wa in kana tayamum syakhsi limaradin wa nahwihi sumaro al ma'af fala athara li ru'yatihi bal tayamum bakin ala bihadihi. Tapi kalau penyebabnya dia tayamum bukan karena ada air, bukan karena nggak ada air, tapi karena sakit misalkan, karena uzur yang syar'i, bukan uzur hissi. Uzur hissi itu asli nyata. Uzur syar'i itu sebenarnya secara zahir ada air, tapi sakit karena penyakit, mungkin pembahasannya sudah kemarin ya dalam tayamum. Kalau sebabnya itu, maka tidak ada ngaruhnya. Kalau setengah-tengah sholat terus ada air, ya nggak ada pengaruhnya. Wong dia itu tetap nggak bisa pakai, nggak ada pengaruh. Ya tetap dia lanjutkan saja sholatnya, ada ataupun tidak ada air. Ini kalau penyebabnya karena sakit. Wasali sulan utawi kang kaping 3 iku ar-riddatu murtad. Waya utawi murtad, waya utawi riddah iku qatul islami, mutus Islam. Penyebab ketiga yang membatalkan tayamumnya ketiga yaitu murtad. Murtad itu melepas keislaman atau putus dari status sebagai orang Islam. Itu sudah selesai. Berarti apa diterusakan berikut. Saya singgung sedikit lagi. Wa idza stama'a syar'an istimalul ma' fi udwin fa illam yakun alaihi satirun wajaba alaihi tayammumu wa ghuslu sahihi wa la tartiba baina lil junubi amal muhtisu fa inna ma yatayammamu waqta dukhuli ghuslul udwi al-amili. Enggak usah mana nih ribet. Sementara kemudian kalau orang kena penyakit, bagaimana caranya bersucinya? Ada penyakit, dia tidak terhalang untuk bisa menggunakan air di dalam satu anggota tubuhnya. Ini maka lihat-lihat. Kalau yang sakit itu bukan di anggota wudhu, tidak ada masalah sudah. Neng pupu, neng bokong, kan tidak perlu dibahas ya. Yang lainnya masih sehat, yang anggota wudhu masih sehat. Nah, kalau kemudian yang sakit itu ada di anggota wudhu tapi bukan anggota tayamum, misalkan kaki itu anggota wudhu tapi bukan anggota tayamum, maka ya wudhu, kemudian sebagai gantinya yang ini, yang bagian yang sakit itu ditayamum. Cara mentayamumnya kalau dalam ini dilihat lagi, kalau tidak bungkus pembalutnya, apa istilahnya? Perbannya itu tidak ada, tidak terbungkus, terbuka. Ada sakit yang terbuka, tidak dibungkus. Maka ya ditayamumi, diusap pada bagian yang sakit itu juga, kemudian terus wudhu pada bagian yang sehat. Jadi yang sakit ya dilewati, sebagai ganti yang sakit itu kemudian ditayamum. Begitu. Wajib ali tayamum wa ghuslu sahih. Jadi yang harus ditayamumi, tayamum dulu baru kemudian dibasuh yang bagian yang sahih, yang sehat. Ini kalau mandi juga begitu, tapi kalau mandi tidak perlu tertib. Tapi kalau wudhu, maka itu harus oleh tayamum itu pada waktunya. Misalkan itu pada kaki, ya tayamumnya dilakukan setelah selesai mengusap kepala. Kalau yang sakit itu ada di tangan, maka tayamum dilakukan setelah membasuh wajah. Setelah membasuh wajah kemudian tayamum. Setelah tayamum baru
meneruskan yang sehat-sehat dibasuh dengan air sebisa mungkin, dan seterusnya mengusap kepala sampai kaki. Ini kalau tidak ada, dan itu nanti sudah cukup. Orang yang mengalami itu sholatnya sudah cukup, tidak perlu mengulang lagi. Nah, kemudian kalau di dalam lukanya itu ada perbannya, ini nanti juga dirinci. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ketentuannya nanti tetap harus tayamum pada bagian yang tayamum itu sebagai pengganti yang tidak terbasuh. Misalkan begini, contohnya di tangan ini ada bagian luka yang diperban, maka ya wudhu, membasuh sampai wajah selesai, kemudian tayamum ya wajah dikeringkan dulu, diusap, kemudian tayamum pakai debu, tayamum tangan. Tayamum ini sebagai pengganti nanti, karena bagian yang tertutup perban ini kan tidak kena air, yang tertutup perban sebagai pengganti. Itu satu, tayamum. Yang kedua, bagian di atas perban nanti ini juga diusap dengan air, diusap, nggak usah sampai diguyur, diusap saja, diusap dengan tangan basah ini, terus diusapkan. Nah kemudian terus baru bagian yang lain dibasuh. Nah kayak usap-usap. Jadi ya dengan tangan yang basah, asal basah saja, tidak usah diguyurkan, asal basah di pada perbannya itu. Kemudian yang lain, yang bagian yang tidak terbungkus ya dibasuh. Selesai itu kemudian ya terus basuh, mengusap kepala, basuh kaki, seterusnya seperti itu. Nah sholatnya nanti bagaimana? Sholatnya kalau ketika memasang perban ini dalam keadaan suci, maka sholat yang dilakukan dengan cara bersuci tadi, kombinasi tayamum dan wudhu, itu tidak perlu diulang. Suci dari hadas, punya wudhu. Jadi pas masang perbannya itu dalam keadaan punya wudhu. Ya suci dari hadas. Kalau suci dari najis itu ya, kalau memang najisnya baru keluar setelahnya, itu nanti makfu kalau sulit dijaga. Jadi suci dari hadas maksudnya. Jadi ketika memakai perbannya itu dalam keadaan suci dari hadas, punya wudhu gitu istilahnya. Ya wudhu, walaupun nanti setelah dipasang, mentur dan sebagainya tidak masalah. Yang penting pas masang itu masih punya wudhu. Nah kemudian kan terus beberapa waktu kemudian batal, entah kentut, entah dengan yang lainnya. Ya kan perlu bersuci kalau mau sholat. Bersucinya dengan kombinasi tayamum dan wudhu tadi. Dengan keadaan begitu maka sholat yang dilakukan tidak perlu diulang. Tapi kalau pemasangan perban itu tidak dalam keadaan suci, maka sholat yang dikerjakan dengan cara kombinasi tadi, kombinasi tayamum dengan wudhu, itu ya nanti ketika sudah sehat, sudah normal, bisa wudhu dengan normal, harus diulang lagi. Batal, belum dipasang sudah batal ya. Mungkin itu sekilas apa yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan bab tayamum ini. Satu lagi yang perlu jadi catatan bahwa dalam tayamum ini, kalau untuk sebenarnya ada, tapi mau dibaca nanti kelamaan. Kalau untuk ibadah sholat fardu, satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Adapun kalau aktivitas sunnah ini bisa satu kali tayamum, bisa sunnah berkali-kali. Sholat sunnah berkali-kali, bisa baca Quran, bisa buat sholat sunnah sambil setelah itu baca Quran. Nggak perlu mau sholat, mau terawih aja nanti tayamumnya berapa kali nanti. Bisa, itu bisa. Yang penting fardunya, kalau fardu hanya bisa satu kali. Kalau mau sholat fardu lagi harus tayamum lagi. Itu kalau sunnah itu soalnya kan nggak tuntutannya. Tapi kalau diberatkan hukumnya, wong sunnah malah males. Aduh, mau sholat 8 rakaat saja atau 20 rakaat harus tayamumnya berapa kali itu nanti. 10 kali salaman tayamumnya 10 kali kan gitu. Malah males nanti orang. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan bab tayamum. Mari ngaten Pak Yasin,
juga mungkin ada yang perlu kita bahas. Ngaji online Ramadan, alam berkah Ramadan. Oke, terima kasih. Pembahasannya cukup menarik ini kaitannya dengan tayamum, karena tayamum ini sebenarnya hal yang perlu dan sangat penting bagi kita, tetapi banyak sekali yang tidak paham terkait dengan tayamum. Ini ada pertanyaan dari Mas Irfan Tugu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Nah, misalnya begini, tadi dijelaskan termasuk yang menyebabkan orang tayamum itu karena sakit. Nah, misalnya seperti ini. Misal saya ini sering masuk angin jika musim dingin terutama. Nah, apabila misalnya malam itu hadas besar, misalnya mimpi basah, kemudian mau mandi sholat subuh itu takut karena biasanya masuk angin dan sakit. Kalau masuk angin itu biasanya kemudian jatuh sakit. Nah, ini apa sudah termasuk kategori diperbolehkan untuk tayamum? Alhamdulillah, pertanyaan sangat menarik. Sebenarnya ini di dalam pembahasan hari sebelumnya dalam hal syarat-syarat tayamum kalau nggak salah mungkin. Dulu di sana ada uzur, artinya uzur yaitu atau ta'adzurul istiqmalil mak, sulitnya menggunakan air. Bisa jadi karena sakit. Nah, sakit ini kategorinya bagaimana yang tayamum? Kalau di dalam Fathul Qorib pembahasan sebelumnya di situ disebutkan yakhafu min istiqmalil ma ala dhihabi nafsin. Yang pertama, kekhawatiran penggunaan air ini dikhawatirkan bisa menimbulkan dhihabi nafsin, risiko terburuk. Kalau sampai kena air, misalkan itu penyakit yang mungkin ya kritis sekali, benar-benar tidak boleh basah. Kalau basah belum akan menimbulkan infeksi berat misalkan seperti itu, resikonya mati, nggak lama mati misalkan begitu. Itu jelas beresiko yang penyakit yang bisa menghilangkan nyawa. Au manfaati udwin, atau penyakit yang bisa menghilangkan kemanfaatan anggota tubuh. Berarti malah tidak bisa gerak, malah tidak bisa digunakan, fungsi tidak berjalan, atau kemudian jadi tidak berfungsi kalau kena air. Kalau kena air jadi tidak berfungsi. Itu nanti makin bisa semakin parah. Atau disebutkan seperti itu. Patokannya itu kalau di sini di dalam Fathul Qorib itu patokannya. Kalau sebenarnya kalau ada yang dalam kitab lain disebutkan atau memperlambat penyembuhan. Bukan fungsi yang kita itu, tapi memperlambat penyembuhan atau seketika memperparah. Jadi bahasa Indonesianya semakin memperparah atau memperlambat penyembuhan. Dan ini kalau kategorinya ini nanti sudah masuk kategori mana, ini di dalam satu literatur fikih disebutkan patokannya yang menentukan ini termasuk bahaya atau tidak menggunakan air. Ini tidak boleh memutuskan sendiri, harus dari rekomendasi medis, disebutkan dengan tabib, dengan dokter, atau orang-orang yang ya memang punya kemampuan secara medis. Ya tahu tentang medis, tapi kalau hanya dia dugaan praduganya dia saja, hanya saja, ini belum bisa, tidak bisa dipakai sebagai acuan. Maka harus ada rekomendasi dari medis bahwa ini memang bahaya kalau memang ini. Tapi kalau hanya kira-kira hanya menimbulkan pusing-pusing, hanya menimbulkan kedinginan yang sangat, ini ya belum sampai bisa memperbolehkan tayamum. Jadi ada aturan lainnya, yaitu harus ada keterangan medis atau rekomendasi medis, atau dia sendiri kalau memang tahu tentang medis. Makanya tadi bisa memperlambat penyembuhan atau memperparah, mungkin ada.
Ini ada pertanyaan yang kedua ke sini. Tanya Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Surabaya jam 12 WIB, tiba di terminal Surodakan sambil menunggu jadwal pemberangkatan jam 3 WIB. Saya ngopi, ternyata saya lupa sampai jam 13 WIB itu keenaan ngobrol hingga lupa belum sholat zuhur. Waktunya berangkat naik bis sudah tiba karena jadwalnya pemberangkatan jam 13.00. Nah, apa sah sholat saya sholat di atas bis dengan karena belum wudhu, tadi belum bersuci, belum punya wudhu nanti tadi, kemudian melaksanakan tayamum. Nah, ini sekalian pertanyaannya begini, Gus Haryudin. Nah, kebanyakan orang bertayamum itu kan, apalagi di kendaraan, ya, apalagi di kendaraan itu jarang yang mempersiapkan debu dari rumah misalnya. Walaupun karena zatnya ketika naik kendaraan, apalagi kendaraan misalnya kereta api, misalnya pesawat, misalnya kapal laut yang membutuhkan waktu berjam-jam, itu dotnya di sana ada air yang cukup. Nah, tertentu kadang-kala kan tidak, kalaupun ada bisa digunakan untuk berwudu. Nah, ini cara-cara kadang-kala kalau di televisi itu sering dipraktekkan tayamumnya cukup menempelkan tangan di tembok, di kursi, di meja atau di tempat, karena menurut mereka itu pasti ada debunya, walaupun debu sangat halus dan tipis. Kita tidak tahu juga, belum meneliti, jangan-jangan kursi atau meja atau yang lain kaca itu sudah dibersihkan. Nah, ini dotnya pasti ada seperti itu. Itu semoga 2 pertanyaan. Terima kasih. Dari siapa yang pernah tadi, Mas Arka di Bogor. Tentang kalau kita tentang sholat di kendaraan, seperti yang digambarkan tadi, kalau jam 1 kita naik kendaraan, itu berarti turun di Surabaya jelas sudah habis, waktu dulunya sudah habis. Surabaya itu 4 jam, paling cepat-cepatnya kan cepat-cepatnya 4 jam. Berarti ya tol ya. Jam 1 belum sholat zuhur, paling tidak jam 5 baru nyampe. Artinya bisa-bisa lebih, bisa-bisa malah asarnya juga nggak tahu. Nah, ini bagaimana sementara kita naik kendaraan belum punya wudhu. Ini kalau kendaraan yang di dalam sana ada airnya, ya berarti kita bisa sholat di sana. Mungkin ada toilet bisa di. Tapi kalau tidak, dan kebanyakannya kalau kendaraan lokal itu kan kendaraan lokal itu tarif bukan terlalu jauh, itu biasanya kan nggak ada. Ya ini maka ya kalau memang tidak nemu untuk ya tayamum, kalau memang ada yang digunakan tayamum. Nah, langsung kita kaitkan dengan pertanyaan yang kedua tadi tentang apakah kalau kita di dalam kendaraan sekitar kita anggap ini ada debu-debu di sekitar kita, ini bisa kita gunakan untuk tayamum. Misalkan di kaca mobil, di bak jok depannya yang bludru seperti itu juga. Nah, ini dulu sudah sering dibahas, terutama dalam Basul Masail NU sendiri itu sudah pernah dibahas hal seperti ini. Ini harus dilihat. Kalau memang benar-benar misalkan dirontokkan, ini benar-benar ada debunya di blok-blok itu masih ada debunya, memang bisa diambil, bisa ditandai seperti itu, ya bisa itu dibaca, bisa dibaca kalau memang ada. Tapi kalau jelas-jelas kinclong, kaca kinclong, tidak ada apa-apanya gitu ya, pesawat atau bahan joknya itu bahan yang kulit atau imitasi semi kulit, itu biasanya kan tidak ada yang menempel. Bu di gedung-gedung kan itu sudah nggak ada apa-apa itu. Beda kalau itu biasanya kan blok-bloknya ada debunya kan. Itu kalau memang kendaraan wong desa. Kalau kendaraan orang kota mungkin bisa bersih banget.
Kalau memang ada ya bisa ditandai dulu, tapi ditandai memang benar wujud itu ada, itu bisa dipakai. Pakai kertas ditandai di bawah, ini bisa dipakai untuk tayamum. Maka ya dengan tayamum. Tapi kalau memang tidak ada wujudnya, tidak ada, ya tidak bisa. Artinya statusnya berarti ini adalah orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, tidak ada air, tidak ada, sehingga sholatnya sholat lihurmati. Misalnya keyakinannya sampai jam 6 nanti kerja masuk maghrib, jadi sudah harus melaksanakan sholat zuhur bersama asar Lihurmati. Jadi ya dalam keadaan dia masih berhadas, dia tetap sholat lihurmati waktin, ya zuhri, sholat fardhu asri dan sebagainya, ya tetap dilakukan. Jadi statusnya itu dihormati waktu, artinya setelah nanti kondisinya dia sudah turun, sudah normal, ya harus mengulangi lagi. Tapi ini enggak, kalau ini tidak dilakukan susah, karena dia enggak tidur juga enggak ada uzur, maka sebenarnya harus dikerjakan. Begitu. Jadi kalau soalan itu sudah banyak. Kalau Syafi'iyah deh, saya belum tahu kalau mazhab yang lain. Kalau Syafi'iyah, kalau tidak ada wujud debunya, tidak boleh. Kita gedungnya nggak ada, nggak ketemu, nggak ada wujud, ya berarti nggak bisa. Kalau hanya sekedar ini kita duga ini kotor kan, bisa dipakai. Kalau nggak benar-benar kelihatan ada debunya, maka ya kalau Syafi'iyah, ya sejauh yang saya ketemukan referensinya tidak boleh. Boleh digunakan untuk bersuci. Berarti ya statusnya nanti hormatil. Bisa, walaupun kemungkinan juga ibu itu kan dari mana-mana gitu, tidak mesti dari barang suci. Itu kalau kita tidak tahu betul itu najis, tidak yakin najis ya berarti suci. Apa? Iya, seperti yang di anu kita nggak pernah tahu itu. Kalau memang kita nggak tahu betul itu atau nggak ada dugaan kuat ya, kalau di jalanan itu kan ya potensinya lebih besar najis daripada suci karena mungkin terpijak. Tapi di bagian-bagiannya biasanya lebih besar potensinya suci. Sehingga kalau kita tidak tahu sendiri, tidak melihat sendiri ini ada najis yang mengenai ya suci, statusnya suci. Kembali ke hukum asalnya, tidak ada yang mengenai ya suci. Hukum suci asalnya. Tersebut, terus mungkin seperti itu jawabannya Mas Arka. Ngaji online Ramadan. Pertanyaan selanjutnya Gus, niki ada tadi disebutkan bahwa yang membatalkan tayamum itu adalah wujud rumah karena adanya air. Nah, misalnya ada fenomena seperti ini, misalnya di daerah yang memang sulit air, kebetulan sulit air, tidak ada air. Nah, ini kemudian ketika sebelum masuk sholat, artinya tiba-tiba hujan, tapi karena musim kemarau itu kan hujannya tidak seperti musim penghujan, artinya sangat cepat. Nah, kelihatan ada air, memang ada air, itu belum air sampai menggenang, tidak sampai kalau toh mengalir itu karena di musim kemarau sudah hilang, misalnya di padang pasir tidak sampai mengalir, sehingga ketika menggunakan air itu juga sulit. Tetapi ada wujudnya air, ada kelihatan ada air, memang ada hujan gitu. Nah, ini apakah juga tayamumnya menjadi batal apa tidak? Gitu. Pertanyaan dari Mas Anwar ini. Jadi seperti digambarkan tadi, kalau memang ada air tapi kesulitan untuk dipakai, ini sebenarnya ada pembahasan pada bab yang sebelumnya. Ini istilahnya ta'adzurul istiqmal syar'an, secara syar'i. Secara syar'i tidak bisa sulit untuk digunakan, bukan karena airnya nggak ada, tapi
sulit, bukan secara fisik, bukan secara zahir, bukan secara ini banyak contohnya. Misalkan ada air, tapi cuma satu wadah, dan di dekat wadah itu ada hewan buas banyak. Jadi kita mau makainya gimana itu? Jadi itu tidak bisa. Jadi walaupun ada air tapi sulit untuk dipakai. Atau ada air, jelas kelihatan mata, sebenarnya jaraknya nggak jauh, tapi ini terpisah jurang yang dalam, ada di seberang misalkan. Mau cari jembatan pakai apa? Kalau mau ngambil tidak bisa, walaupun sebenarnya dekat kelihatan, tapi kan tidak bisa. Atau karena karena sakit dan sebagainya. Tadi kan kesulitan memakai karena bukan karena nggak ada, tapi karena tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai. Atau lagi karena ada air terbatas, tapi dibutuhkan untuk minum. Jadi cukup hanya untuk minum orang-orang saja, hanya untuk minum orang-orang saja. Kalau ini nanti dipakai juga untuk wudhu, sudah nggak ada yang diminum, bisa membahayakan nyawa. Maka ini juga air ini tidak bisa dipakai untuk wudhu. Atau ada air, tapi harus membeli dengan harga yang di atas standar. Karena langka, kemudian ada orang yang memanfaatkan keadaan, dia jualan air dengan harga yang luar biasa. Mungkin harganya bisa lebih mahal daripada Pertamax misalkan. Untuk 1 liter air nanti dijual dengan harga 20.000 misalkan, ini kan sudah agak wajar. Ini juga sebenarnya ada air tapi sulit untuk digunakan, Maka juga tidak harus pakai itu, atau boleh tayamum. Air lebih mahal sekarang juga banyak ya. Air putih aja sekarang mahal-mahal. Air putih mineral itu juga mahal-mahal itu. Nah, itu kan mahal. Nah, banyak faktor seperti itu, termasuk misalkan dalam contoh kategori tadi, berarti itu kan sesuatu yang air ada tapi sulit untuk digunakan. Ya kalau mungkin masih bisa dikumpulkan, walaupun sebentar, tapi kemudian dikumpulkan, dicari di daun-daun atau di tempat-tempat di talang-talang air atau di mana, kemudian dikumpulkan masih ada, masih cukup, ya berarti harus itu dilakukan. Kalau kemudian ternyata dikira-kira wah belum sampai ngumpulin apa sudah kering lagi saking panasnya misalkan, atau cuma hujan pak gertek sudah selesai, nggak sampai ada yang menggenang dan sebagainya, itu berarti walaupun ada tapi tak atur sulit untuk digunakan. Itu dalam hal-hal seperti tadi tidak bisa, artinya tidak memungkinkan untuk digunakan wudhu. Itu namanya dalam kondisi-kondisi macam tadi, bagai macam kondisi tadi. Ini wujudul ma, ini kal adam. Dalam adanya air ya dianggap seperti tidak ada, nggak bisa digunakan. Nah, karena walaupun ada nggak bisa digunakan. Maka kalau misalkan kondisinya seperti itu, walaupun dia sedang dalam keadaan sholat tapi menemui keadaan seperti itu, yang sekiranya ya berarti itu tidak masalah, tidak terpengaruh sholatnya tadi. Ya tetap harus diteruskan aja. Kecuali kalau kemudian zonnya dia airnya, walaupun hanya baru zon, tidak yakin baru zon, tapi airnya ini wah buat wudhu bisa, ya batal berarti nanti. Nanti juga hanya kalau Pak serang hujan sebentar saja yang kira-kira itu dibatin, iya enggak, artinya ya harus diteruskan aja sholatnya, tidak batal. Tapi kalau kemudian dalam zonnya itu air ini ada yang tergenang yang bisa dipakai untuk bersuci, maka ya batal, maka ya harus membatalkan, terus kemudian mencari itu untuk misalnya tadi waktu ada air hujan, dia sudah mengalir di tanah, kemudian sampai mungkin satu kepala, ternyata sudah habis, kita otomatis apakah tanyamnya batal karena dia sudah melakukan proses itu. Kalau batal berarti harus tayamum lagi. Kalau tadi, kalau itu ini kategori yang kita ambil permasalahan yang batal tadi ya, kategori di daerah yang biasanya banyak air. Banyak air di situ kategorinya kalau menemukan air di tengah-tengah sholat batal. Yaitu zon saja sudah cukup untuk membatalkan. Gitu.
Bahkan mencari air itu ketika diduga habis tayamum kemudian dia menduga di sana sepertinya ada fata morgana misalkan, melihat seperti ada air, maka itu sudah batal. Enggak, walaupun hanya melihat dugaan itu ada air. Misalkan kita melihat fata morgana, fata morgana itu kan seperti ada danau, ternyata padahal itu hanya apa, panas matahari itu, fata morgana itu istilahnya. Itu ketika dia melihat itu menduga itu air, itu sudah batal tayamumnya. Walaupun udah diparani ternyata bukan, nah, akhirnya tayamum lagi karena batal. Jadi dugaan saja sudah bisa menggugurkan, dugaan ada air saja itu sudah menggugurkan tayamumnya. Kalau memang kategori yang di tengah-tengah sholat bisa batal tadi. Ya, konsepnya begitu. Nah, karena sebenarnya tayamum ini kan solusi darurat. Karena memang air baru nggak ada atau seluruh nggak bisa digunakan. Ya, solusi barang rusak itu kan ya kalau memang penyebabnya nggak ada ya mereka. Ini hanya alternatif. Bagaimana? Ngaji online Ramadan, malah berkah Ramadan. Ya. Nah ini begini Gus, kadangkala ada permasalahan dan ini di masyarakat umum dan biasa terjadi, yang mungkin karena pemahaman fikihnya barangkali atau mungkin ada penjelasan lain yang belum detail ini terkait sebenarnya ini mungkin nanti ada di pembahasan Shalibul Jabiroh itu, cuma karena ini tayamum juga dan ingat saya ingat itu kita sampaikan bisa menjadi pemahaman di masyarakat. Ini fenomena di masyarakat seringkali ketika luka yang hanya sepele, misalnya kena apa namanya pisau atau mungkin terkena panas api atau mungkin kena percikan minyak panas itu kemudian di hansaplas. Nah ini sering terjadi di masyarakat. Nah kita juga sulit juga menjelaskan karena ketika dijelaskan ya kadang-kala kalau tidak pas menjelaskannya kadang-kala juga menjadi salah paham juga ini. Nah ini mungkin kita leh unek ini suci bar wudu dan sebagainya. Ini dengan hubungannya tayamum juga ini perlu juga dijelaskan. Terus kalau ya sedetail-detailnya karena di masyarakat ini rupa-rupanya hal semacam ini sering terjadi ya hanya karena luka. Kalau rekomendasi dokter ya otomatis tidak ada rekomendasi, hanya kena pisau sederhana ya. Hanya lukanya tidak begitu parah tapi mungkin takut tidak bisa pulih atau mungkin takut karena kena infeksi dan sebagainya dibalut dengan hansaplas. Jadi begini, pada prinsipnya kalau kita kondisinya pakai perban itu bisa nanti tidak mengulang sholat. Itu dengan beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Yang pertama, perban dipasang dalam keadaan suci tadi ya, sudah kita bahas tadi, baik atas kecil atau atas besar ya, suci. Yang kedua, letak perbannya atau plaster dan sebagainya itu tidak melebihi bagian yang sakit, kecuali ya yang dibutuhkan untuk merekatkan saja. Jadi tidak terlalu, cuma segini nanti perbannya kok sampai 30 cm itu kan terlalu banyak. Ini tidak melebihi, kecuali sebetulnya hanya yang cukup untuk merekatkan atau untuk gandolan saja, sebatas cukup untuk gandolan. Jadi kalau sudah sampai lebih banyak over, maka tidak masuk ketentuan. Jadi satu harus dalam keadaan suci, kedua harus perbannya tidak melebihi dari tempat yang sakit, kecuali hanya cukup untuk gandol ini saja merekatkan. Yang ketiga, ini sulit dilepas, atau kalau dilepas justru berbahaya. Kalau dilepas memang bisa, nanti diganti lagi, ya dilepas. Tapi kalau dilepas justru berbahaya. Jadi dilepas justru malah menimbulkan nanti malah
gosok malah penyanyi dan sebagainya misalkan gitu ya, lebih parah nanti ya, nambah parah, atau justru bisa yang pekatan tadi bisa menimbulkan sakit baru lagi, lebih lebar lagi malah nanti tambah luka baru misalkan seperti itu ya. Maka itu misalnya jadi ketiga syaratnya perbannya itu sulit dilepas. Yang keempat, yang diperban itu bukan di anggota tayamum tadi yang saya bilang, jadi di kaki atau di kepala, selain wajah dan anggota wudhu, tapi bukan anggota tayamum. Itu yang nanti kalau memenuhi syarat 4 itu, maka kalau dikerjakan sholat tidak perlu diulangi. Tapi kalau ada satu saja tidak terpenuhi, di tangan, atau itu, jelas itu harus diulangi sholatnya. Jadi bisa nanti dengan, karena sudah waktu sholat masih bisa sholat ya, harus sholat dengan prosedur-prosedur tadi itu. Tapi tetap nanti kalau sudah kondisi normal, sudah sehat lagi, ya harus diulangi. Artinya bagaimana kok? Oh lah kok ribet, nanti nggak usah saja gimana, nanti aja kalau sudah sehat baru. Ya jadi kita itu kan punya kewajiban ketika di waktunya itu. Kalau tidak dikerjakan jelas itu dosa. Kalau misalkan setelah itu kemudian kita meninggal, ya kita sudah melakukan kewajiban, sudah gugur kalau memang kita lakukan sholat dalam keadaan seperti itu, walaupun belum sempat mengulang, ya, belum sempat mengulang. Kalaupun ada meninggal, kita sudah lepas dari tuntutan. Tapi kalau tidak mengerjakan ya jelas dia dosa, belum ngijoli atau mengulangi ya jelas dia mati, ya punya tanggungan dan sebagainya. Seperti itu. Artinya patokannya 4 itu. Yang penting 4 itu ada, maka sholat yang dilakukan tidak perlu mengulang. Tapi kalau ada yang tidak terpenuhi syarat 4 tadi, satu saja, maka nanti di lain waktu harus diulang lagi sholatnya. Patokannya nggak ya, mungkin ya, sudah garis besar. Mungkin nanti kalau mau detail ya di rekamannya diputar lagi. Alhamdulillah sangat menarik sekali pembahasan kita ini. Ini memang permasalahan seperti ini ya banyak sekali yang perlu kita kupas, perlu kita perjelas, karena memang jangankan ya di kalangan kadang-kadang santri juga kadang-kadang untuk hal yang detail itu juga kadang-kadang kalau sampai detail-detailnya kadang juga masih perlu ya sering-sering mutola'ah lagi, sering musyawarah lagi. Ya mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barangkali nanti mungkin masih ada pemirsa atau yang masih belum jelas bisa sampaikan ke Pak Yasin, nanti Pak Yasin biar yang jawab. Pak Yasin ini sebenarnya lebih punya kapasitas untuk menjawab ini mesti. Alhamdulillah, mari kita akhiri, mudah-mudahan barokah semuanya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi ni'amah wa kafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqabbal biha jami'al hajat wa tubayyirna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ujura jami'al khairat wa ba'dal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من خير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang-kurangnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji online Ramadan. Ngalah berkah Ramadan. Hadirin pemirsa rahimakumullah, demikian tadi pembahasan kita tentang
sunnah tayamum. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semuanya dan menambah pemahaman kita tentang ilmu fikih sehingga ibadah kita betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami kru dari Media Center PCNU, kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Juga pemirsa yang ada di rumah yang masih setia mengikuti pengajian ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, dan apabila ada persoalan-persoalan, permasalahan yang belum jelas, masih ada yang mengganjal, bisa panjenengan bertanya kepada kami, bisa melalui saya, bisa langsung kepada yang bersangkutan. Dan kita akhiri pengajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun udhi biha aral wabail hatimah al-Mustafa Rabbana